Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah perilaku konsumen. Mudah-mudahan para mahasiswa sekalian selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa mengikuti kuliah siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kuliah hari ini kita akan membicarakan tentang konsep dasar perilaku konsumen. Nah, konsep dasar perilaku konsumen itu adalah studi tentang bagaimana proses dinamis individu atau lembaga atau organisasi dalam mencari, memilih, membeli, menggunakan, kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi ini bisa menimbulkan kepuasan sesuai dengan ekspektasi, tapi ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, ini bisa secara ekstrim membuang produk barang itu atau tidak mau menggunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan yang melibatkan proses psikologis dan fisik, dipengaruhi faktor internal yang ada di dalam diri individual, yaitu berupa psikologis dan pribadi, atau juga pengaruh secara eksternal, yaitu sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam sebuah proses keputusan, pengenalan kebutuhan, keinginan, mencari info, evaluasi alternatif terhadap info-info yang telah diterima tadi, kemudian proses keputusan membeli, dan evaluasi pasca pembelian untuk mencapai kepuasan. Apalagi kalau pembeliannya ini merupakan bukan sekedar kebutuhan tapi karena keinginan. Ini berarti untuk mencapai tingkat kepuasannya itu lebih tinggi. Nah, kalau sekedar kebutuhan, misalnya orang lapar, duitnya sangat pas-pasan, yaitu dia mencari makanan itu untuk memenuhi kebutuhan, untuk menghilangkan rasa lapar, supaya memperoleh energi kembali. Ini beli nasi kucing saja, begitu ngabisin 2 bungkus terus kemudian minum teh pahit, energinya pulih kembali, perutnya kenyang, ini sudah puas. Tapi kalau faktornya keinginan, ini beda. Kalau faktornya keinginan, dia mencari rumah makan aja pilih-pilih. Bahkan dari rumah sudah berangkat, pilih-pilih, sampai di tempat tujuan nggak ada, terus nyari alternatif.
ketika dapat warung yang ternyata tidak cocok dengan seleranya, maka akan timbul ketidakpuasan. Nah, jadi resiko kalau memenuhi faktor keinginan itu resikonya itu tinggi. Nah, Bapak pernah ada tamu teman sekantor datang ke rumah. Nah, dia sendiri cita-citanya ke rumah Bapak itu pengen diantar ke sop janda ketika sedang waktunya makan siang. Nah, ternyata sampai di sop janda itu sudah habis dua-duanya itu. Warung sop janda itu sudah habis semuanya. Terus akhirnya pulang ya dengan penuh kekecewaan, nyari-nyari warung Padang banyak, tapi karena sudah bosan dengan warung Padang ya nggak tertarik, ingin nyari yang lain, sampai akhirnya balik lagi ke rumah Bapak dengan penuh kekecewaan. Tapi sebelum sampai ke rumah, nah, terus Bapak ingat di dekat rumah Bapak, malah dekat sekali, ini ada gabus pucung. Terus Bapak tawarin, gimana kalau kita ke gabus pucung? Lah itu. Nah, terus akhirnya Bapak bawa ke gabus pucung. Nah, ini timbul rasa kepuasan, meskipun ketika ke sop janda tadi kecewa karena sudah habis, kemudian pulang mungkin dengan penuh kekecewaan, tapi sebelum sampai ke rumah Bapak ingat ada warung gabus pucung di situ, spesial gabus pucung. Bapak ke situ, ternyata dia puas sekali, tamu Bapak itu puas dengan masakan khas Betawi, yaitu gabus pucung. Nah, ini contoh memenuhi keinginan. Itu sulit memenuhi keinginan itu, apalagi kalau keinginannya selera tinggi. Ini tadi kan kebetulan keinginannya ingin makan yang aneh, nggak ada di sembarang tempat. Terus kemudian alternatifnya dapat pilihan aneh khas Betawi. Nah, ini cukup memuaskan. Jadi itulah perilaku konsumen itu antara lain seperti itu. Jadi tadi secara rigid dikatakan dalam mencari, yaitu ada proses memilih, memberikan keputusan membeli, menggunakan, mengevaluasi pasca pembelian, membuang produk atau memakai untuk memenuhi kepuasan. Nah, ini melibatkan proses psikologis dan fisik, dipengaruhi oleh faktor internal, psikologis, dan pribadi. Nah, ini sebenarnya pribadi ini yang sebenarnya lebih sulit. Nah, kalau bagi dirinya tidak, tapi bagi orang lain yang ingin memenuhi keinginan seseorang atau orang lain, meskipun orang lain itu lain dalam segi fisik, bisa keluarga sendiri tapi kan beda fisik. Nah, itu kalau memenuhi yang kebutuhan yang terpengaruh, apalagi keinginan tadi terpengaruh oleh pribadi, itu sulit. Kadang-kadang pribadi itu sebenarnya suka
terhadap suatu barang atau benda, tapi karena ada kepribadian yang demikian rupa, ini susah dipenuhi. Demikian juga psikologis. Nah, kemudian juga faktor eksternal, yaitu sosial, budaya, dan ekonomi. Ekonomi itu bisa ekonomi diri sendiri atau keluarga, atau ekonomi nasional. Nah, ekonomi nasional itu contohnya gini. Ketika Bapak tinggal di Bulak Kapal Bekasi, itu zaman Orde Baru, zamannya Soeharto, itu boleh dikata keadaan ekonomi nasional itu cukup baik. Sehingga padahal waktu itu belum zamannya GoFood, yang GrabFood dan macam-macam itu belum ada. Tapi restoran-restoran besar atau penjual kuliner besar, pedagang kuliner besar, misalnya Dunkin, ini menyediakan delivery service. Nah, sehingga kita ketika tiba-tiba pengen donat, atau keluarga kita pengen donat, sementara kita tidak sedang bepergian, kita sedang di rumah dan malas untuk keluar, nah, itu cukup telepon, minta dikirim donat, hanya beberapa menit sampai. Nah, bahkan waktu itu di tempat Bapak di Bulak Kapal Permai itu ada yang jual keliling pakai mobil pick up, mobil box, tapi kiri kanan belakang itu berupa kaca, terus di dalamnya ada proses pembakaran ayam. Bapak lupa itu persisnya mereknya apa. Nah, kalau nawarin itu ayam bakar dur-dur es gitu. Nah, ini anak Bapak kalau minta ayam itu ya itu pengen dibeliin ayam bakar dur-dur es, nunggu dia lewat, nah kita beli. Tapi begitu Krismon, daya beli masyarakat turun, pedagang ini nggak ada. Nah, jadi kita kalau diam-diam di rumah nyari makanan yang enak itu susah. Jadi ini kondisi ekonomi nasional itu juga mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, kemudian konsep dasar ini tadi tujuannya adalah memahami alasan dibalik keputusan pembelian agar marketing dapat menyesuaikan strategi. Nah, jadi kalau perilaku konsumen sudah diketahui, maka marketing itu mudah untuk menawarkan produk yang akan mereka jual, akan mereka tawarkan. Nah, ini berikut ini ada uraian tentang komponen-komponen dan dasar-dasar perilaku konsumen. Tahapan proses keputusan konsumen. Sebelum melakukan pembelian, konsumen itu melalui 3 tahapan untuk kemudian bisa melakukan proses keputusan pembelian. Itu yang pertama,
pengenalan kebutuhan. Konsumen sadar akan adanya kebutuhan atau desakan masalah. Nah, kebutuhan itu bisa jadi kebutuhan ini sikapnya apa? Kebutuhan yang tidak terlalu prinsip, tidak terlalu mendesak. Tapi ada kebutuhan yang karena ada suatu desakan masalah. Nah, contoh sederhana, ketika ada kebutuhan karena desakan masalah, misalnya desakan rasa lapar, energi sudah menurun, kondisi fisik melemah, itu ada kebutuhan yang mendesak, meskipun ini masalahnya sederhana. Tapi ada yang belum terlalu mendesak. Misalnya gini, dalam perjalanan sudah jam 11 siang, melewati restoran. Restorannya menarik. Ada kebutuhan untuk makan, tapi sebenarnya belum mendesak. Ya bisa jadi ya dia milih berhenti masuk ke restoran itu. Tapi ini bukan karena faktor mendesak, atau sebaliknya, belum rasa lapar, ada banyak restoran, akhirnya dia sampai milih-milih di antara restoran ini mana yang lebih menarik. Bisa jadi sudah mentok, ternyata nggak ada yang menarik selera, balik muter lagi. Ini karena kebutuhan yang tidak mendesak, tidak karena desakan masalah. Tapi kalau begitu lapar, ini satu contoh. Saya sedang dalam perjalanan dinas, satu tim. Nah, terus kemudian sudah mendesak, sudah lapar. Ada teman yang menginginkan ikan bakar, sementara teman yang lain rupa-rupanya dia sudah mendesak, masalah laparnya itu sudah mendesak. Terus dia bilang, kita ke warung Padang aja, yang cepat saji. Kalau ke ikan bakar nanti nungguin dibakar lama gitu. Nah, sementara warung Padang begitu kita datang terus langsung disajikan terus kita langsung bisa makan, nggak ada kita menunggu terlalu lama. Jadi ini adanya kebutuhan dan adanya desakan masalah, itu bedanya seperti itu. Nah, kemudian langkah kedua, tahapan kedua yaitu pencarian informasi. Nah, ini misalnya kita akan membeli kendaraan roda 4 misalnya. Kita mencari informasi mengenai produk barang, yaitu kendaraan roda 4. Mencari informasi, nanya teman, bahkan kalau kita kenal bengkel yang baik, kebetulan kita kenal baik dengan bengkel itu, dan bengkelnya itu juga baik. Terus
nanya. Nah, kebetulan ada merek mobil yang sedang mengeluarkan produk baru. Kita nanya, gimana mobil merek ini, produk barunya itu gimana? Bapak sudah tahu nggak? Bengkel ya, kalau yang pintar, yang laris, itu biasanya cepet tahu. Dia mengatakan, oh jangan Pak, itu produk gagal. Nah, jangan beli yang itu. Karena misalnya ada produk gagal yang kemarin beberapa tahun yang lalu ada produk bagus, tapi ya mereknya handal, tampilan mobilnya cakep. Teman bapak malah mengatakan, wah ini mobil ini tampilannya seksi sekali. Nah, tapi ternyata mobil ini tidak handal, gampang terbakar. Itu mencari informasi. Kemudian kalau kita dapat informasi mobil merek ini handal, apalagi memang ceritanya atau dari selain image, masalahnya image ini juga penting. Nah, kalau Anda nggak tahan dibully orang, itu kalau Anda beli sesuatu di luar image masyarakat, ini akan dibully. Tapi kalau Anda tahan bully ya nggak apa-apa. Anda emang pengen tampil beda, tidak membeli mobil yang image masyarakatnya baik terhadap mobil itu, sehingga mobil ini menjadi pasaran. Anda ingin yang lain, ya itu nggak apa-apa kalau Anda kuat mentalnya, bagus, itu artinya Anda punya kendaraan dengan ciri yang berbeda. Jadi itu istilah pengertian dari mencari informasi. Jadi sebelum membeli itu mencari informasi. Nah, kemudian yang langkah berikutnya, evaluasi alternatif. Jadi ketika banyak informasi baik dari teman, dari keluarga, anggota keluarga, dari brosur-brosur, ini konsumen ada yang masih cermat lagi mengevaluasi info-info tadi, mana yang lebih bagus, mana yang mereknya handal, speknya lengkap, bengkelnya gampang, spare partnya gampang, baik biaya pemeliharaannya murah, bengkelnya juga murah, spare partnya juga murah. Nah, Anda bisa milih yang itu. Karena kalau uangnya masih pas-pasan, itu kalau milih berdasarkan selera, wah mobil ini cakep, prestis, tapi BBM-nya boros, spare part-nya mahal, bengkelnya tidak di sembarang tempat ada. Jangan milih yang ini. Maka ya cari, kalau uang Anda masih pas-pasan, merek oke, kemudian spare part merek oke, kemudian handal mobil itu, spare partnya murah dan gampang dicari, bengkelnya juga murah dan gampang dicari. Nah, ini alternatif memilih yang itu pilihan yang cerdas.
kemudian keputusan membeli setelah evaluasi alternatif tadi, kemudian ada keputusan pembelian, melakukan pembelian nyata barang sesuai dengan kondisi keuangan Anda, terus melakukan keputusan pembelian. Kemudian evaluasi pasca pembelian. Nah inilah pasca pembelian itu selalu ada komen. Makanya itu perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh budaya, sosial, dan macam-macam. Misalnya perilaku sosial, Anda bawa apapun, jangankan barang mewah, pakaian saja itu kadang-kadang dikomen baju norak gitu kamu beli. Jadi ada aja komen dari teman, dari orang di sekitar Anda. Meskipun ketika Anda membeli ini sudah pilih, terus Anda mengambil keputusan pembelian, merasa puas di tempat pembelian, tapi di pasca pembelian ini belum tentu. Barangkali pakaian itu baru Anda bawa pulang, sudah dikomen. Kalau Anda sudah punya istri, barangkali dikomen sama istri, dikomen sama anak. Anda bawa keluar, pakai keluar, dikomen sama teman. Kalau temennya positif, ya Anda akan merasa bangga. Misalnya, wah Anda pakai baju itu kelihatan lebih keren, kelihatan lebih muda, dan macam-macam. Padahal misalnya justru Anda belinya itu murah sekali. Anda beli murah tapi Anda pakai, di komen tambah cakep, tambah keren, kelihatan lebih muda. Nah, ini kalau membeli seperti itu, ini pembelian yang sukses ini. Jadi ya sebagai konsumen pintar-pintarlah memilih. Karena Bapak pernah punya pengalaman ngambil honor dari, sebenarnya bukan kantor Bapak, cuma kantor Bapak melakukan kerjasama dengan sebuah kantor di Lemah Abang, di Tanah Abang, di Tanah Abang. Sudah akhir bulan puasa, kemudian dari Tanah Abang itu kendaraan ke Bekasi sudah sulit, sudah nggak masuk Tanah Abang lagi, karena baru belok dari Jalan Tamrin ke arah Tanah Abang sudah penuh. Akhirnya putar balik ke Bekasi, nggak dapat kendaraan. Terus akhirnya Bapak jalan dari Tanah Abang sampai ke Tamrin. Di Tamrin sudah nggak ada lagi kendaraan ke Bekasi. Terus Bapak jalan aja menuju ke Senen. Ya lumayan jauh, tapi ya santai aja jalannya. Nah, terus sampai di sekitar depan toko buku Gunung Agung, sudah mendekati waktu buka puasa. Bapak mampir aja di warung-warung kaki lima, pesen makanan supaya nanti begitu masuk waktu buka puasa tinggal nyantap. Ternyata
juga sehabis pesan itu nggak lama lagi terus waktunya buka puasa. Habis berbuka puasa Bapak jalan ke proyek semen. Nah, bulan-bulan puasa menjelang lebaran itu kan banyak pojok busana, obral. Misalnya harga sekian dapat pakaian sekian. Buy two get one. Akhirnya apa? Ya Bapak nyoba aja, milih-milih, ternyata ada 2 baju yang Bapak pilih, yang satu kualitasnya ternyata jelek, yang satunya lagi ternyata kualitasnya bagus. Sering Bapak pakai dinas kemana-mana, sering. Bahkan terakhir sudah nggak tahu berapa tahun, ketika Bapak tugas ke Kediri, ada adik sepupu yang tertarik, terus diminta, "Mas, bajunya buat saya ya." Terus Bapak kasih. Nah, ini apa? Beli di pojok busana, cuci gudang. Nah, ini waktu itu Bapak belum belajar ekonomi, berpikir tentang cuci gudang itu gimana ya nalarnya. Karena waktu itu baju itu satu potong rata-rata ya di kelas-kelas mall-mall di Senen, tapi bukan mall seperti di Sogo, itu bukan. Mall di Senen itu harga baju itu sekitar 15.000 per potong. Nah, ini baju dijual dengan harga 5.000 dapat 2. Ini kan nggak masuk akal. Nah, tapi ternyata cuci gudang ini kan menjelang lebaran. Nanti habis lebaran itu orang beli pakaian akan turun drastis. Nah, kemudian persoalannya kalau pakaian ini nggak laku, pedagang pakaian ini kan membutuhkan penyimpanan barang, butuh gudang. Gudang itu apa? Ada sewa tempat, ada sewa security, risiko kebakaran, kerusakan, dan macam-macam, banyak risiko. Jadi lebih baik ya sebisa-bisa mungkin lebaran itu habis, pakaian itu habis. Jadi itu contoh dari tadi evaluasi, tapi juga sekaligus menjelaskan tentang pemasaran. Nah, jadi itu kenapa ya ini nanti begitu masuk bulan puasa, atau mungkin sekarang sudah ada pojok busana, cuci gudang, itu sudah ada. Itu tujuannya itu, daripada sisa barang terus kemudian membutuhkan gudang, penyewaan gedung, penyewaan security, masih ada risiko kebakaran, risiko kerusakan, misalnya ada tikus masuk, dirusak sama tikus. Jadi macam-macam risiko banjir lagi. Ini kan banyak risiko. Nah, itu tadi dari sisi pedagang. Tapi sebenarnya kita tidak sedang membicarakan sisi pedagangnya. Kita membicarakan evaluasi pasca pembelian. Nah, jadi tidak selalu barang yang Anda beli dengan harga mahal itu akan dapat pujian. Sebaliknya, barang dengan harga murah tidak selalu juga barangnya jelek, dan tidak selalu dapat hinaan. Malah sebaliknya,
dapat pujian. Nah, ini pengalaman Bapak satu lagi yang perlu Bapak sampaikan. Kalau belanja, kalau nggak tergesa-gesa, upayakan tidak membeli di kios paling depan di pasar itu. Kios paling depan. Kios paling depan itu biasanya apa? Ya orang kapok pun biarin, karena apa? 1.000 orang kapok, 2.000 orang mampir kesasar. Jadi masih untung, malah untungnya berlipat-lipat karena tempatnya strategis. Dulu pasar Tambun itu ketika masih pasar lama, di pojokan itu ada toko kue kering. Nah itu kalau naruh harga, kalau pasang harga nggak kira-kira, mahal. Rata-rata orang beli kapok. Orang beli kapok, tapi orang kesasar dalam sehari nggak tahu berapa puluh orang kesasar di situ. Karena memang praktis, misalnya mau bertamu ke taruhlah pasar Tambun itu masuk, belum bawa oleh-oleh dari rumah, beli di situ oleh-oleh. Ya meskipun apa? Kesasar dengan harga mahal, tapi ya karena praktis. Turun dari kendaraan, beli itu terus langsung ke rumah yang dituju. Nah itu berapa puluh orang setiap hari yang kesasar. Nah, berapa orang yang kapok. Menurut perhitungan Bapak, yang kapok dengan yang kesasar mungkin jumlahnya imbang, atau mungkin masih banyak yang kesasar. Kalau orang duitnya banyak kan apalagi nggak tahu buta harga makanan, ya dia nggak kena kapok, nggak merasa kemahalan. Tapi yang duitnya tipis ini akan merasa kok mahal banget, merasa ketipu, merasa kemahalan, nggak balik lagi. Tapi yang datang kesasar jauh lebih banyak daripada yang kapok. Itulah kalau posisi toko atau kios di tempat yang strategis. Nah, satu ketika Bapak rombongan keluarga ini mampir di pasar batik Pekalongan. Nah, ibu-ibu ini rupa-rupanya sudah nggak sabar, langsung beli di kios yang depan. Bapak ngeliat aja harga batik yang Bapak tertarik, harganya sekian. Habis itu Bapak kebetulan pengen buang air ke belakang. Habis buang air dari belakang, tengok-tengok di sepanjang kios, terus ada baju yang persis yang di depan tadi. Ternyata Bapak tanya di situ, harganya apa? Sepertiga dari harga yang di kios paling depan. Nah, Bapak beli aja di situ. Nah, jadi ini pengalaman yang Bapak miliki, yang bisa Bapak bagikan ke Anda. Jadi upayakan jangan beli di kios paling depan. Nah, Bapak dulu pernah bisnis percetakan. Ketika membeli blok untuk bikin kop surat, ini masih zamannya manual dulu ya, hand press, jadi cetak dengan manual, dengan tangan. Ini Bapak beli blok ini yang dari Toyobo, semacam gel, bukan dari timah, dari gel. Itu di pasar Senen di depan, itu harganya 15.000. Tapi karena Bapak dapat orderan bikin kop surat itu nilainya ratusan ribu, jadi 15.000 Bapak pikir murah.
ketika Bapak sudah oke jadi, nah, kemudian waktu selang berapa hari, 2 hari atau 3 hari Bapak ngambil itu pesanan, nah, ternyata orangnya itu nggak langsung barang itu sudah ada terus diberikan ke Bapak, dia lari ke belakang. Berarti dia sebenarnya tidak memproduksi, dia cuma jual aja, lari ke belakang. Nah terus besoknya lagi ketika Bapak mau bikin untuk kop surat lagi yang berbeda, Bapak sengaja jalan-jalan ke belakang. Oh, tahu-tahu harganya jauh sekali, bukan sepertiga lagi, 1/10-nya. Nah, jadi itulah pengalaman yang bisa Bapak sampaikan ke Anda. Jadi evaluasi pasca pembelian itu bisa memuji Anda, menjadikan Anda semakin bangga dengan barang yang Anda miliki. Sebaliknya kalau Anda dibully, itu menjadikan Anda menjadi tidak puas dengan barang yang Anda beli, terus Anda bisa kapok dengan pembelian itu. Makanya dalam penjelasan yang lain ada pasca pembelian itu ada yang puas, kemudian ada yang tidak puas, bahkan membuang produk barang itu yang sudah dibeli. Atau paling tidak kalau pakaian ya digantung aja di lemari pakaian, jarang dipakai. Itu evaluasi pasca pembelian. Kemudian inti konsep perilaku konsumen itu yang pertama fokus, memahami mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana konsumen membeli serta menggunakan suatu produk barang jasa. Nah, ini perlu diperhatikan oleh marketing. Jadi orang beli itu mengapa? Itu marketing yang hebat itu bisa menciptakan budaya. Misalnya Jepang itu tidak memiliki budaya memberikan cincin berlian kepada calon pasangannya, calon istrinya, atau misalnya tunangan. Itu tidak ada budaya itu, tapi diciptakan untuk orang Jepang yang ekonominya sudah luar biasa. Jadi nggak rugi menciptakan budaya itu, karena orang Jepang mau merespon budaya itu ya mudah karena uangnya banyak. Tapi coba budayakan di Indonesia. Ya di Indonesia sebenarnya lebih mudah kalau uangnya banyak, karena orang Indonesia itu konsumtif, jiwanya konsumtif. Begitu ada uang, bahkan nggak ada uang pun, karena Indonesia ada etnis tertentu yang punya prinsip biar tekor asal kesohor. Nah, itu ada prinsip itu. Nah, itu kalau diciptakan itu mudah orang Indonesia. Tapi ya hitung-hitung mungkin masih belum maksimal seperti kalau diciptakan di Jepang. Nanti barangkali akan diciptakan juga di Indonesia. Mungkin di kalangan selebriti udah berlaku itu pemberian cincin permata yang harganya ya seperti cincinnya lawyer terkenal itu kan berapa M itu. Nah, jadi harganya seperti itu, fantastis. Jadi bisa itu diciptakan. Jadi alasan mengapa, bagaimana, kapan. Ya biasanya kalau orang Indonesia yang mempunyai tradisi, misalnya Lebaran, ya untuk barang-barang tertentu itu kapannya itu menjelang
menjelang Lebaran, kurang berapa bulan ya ini sudah perlu diproduksi. Nah, bahkan material cat tembok terutama, nah itu toko-toko material harus menyiapkan, karena ada tradisi orang memperbaiki rumahnya, mengecat rumahnya menjelang Lebaran. Yang mengapa tadi ada alasannya budaya. Bagaimana itu ya tentunya kondisi keuangan masyarakatnya, dan di mana ini juga perlu. Makanya untuk kelas-kelas atas itu baju-baju mewah untuk perempuan itu biasanya dijual di butik, di mana konsumen membeli. Nah, di butik ini karena spesial, maka ya meningkatkan harga barang itu. Serta menggunakan suatu produk barang jasa. Nah, itu ya menggunakannya misalnya kalau orang Indonesia ya kalau pakaian ya terutama di waktu pesta-pesta, di waktu Lebaran, ini itulah fokus bagi marketing untuk memahami konsumen. Kemudian tujuan setelah memahami itu membantu marketing dalam merancang strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Barang yang diproduk, ya marketing tidak memproduk, tapi dia memberikan masukan kepada produsen. Ya, ada direktur pemasaran dan masukkan ke sana. Bantu marketing dalam merancang strategi yang lebih efektif. Seharusnya selanjutnya kalau strategi yang efektif ini dapat dikuasai oleh produsen, maka selanjutnya ya semuanya akan berjalan secara efektif dan efisien. Jadi sampai di sini rekaman sudah masuk ke menit 48 dan sisa waktunya akan kita gunakan untuk diskusi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.